Shalom teman-teman. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Ya, kebaktian kita hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Teman-teman gimana kabarnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Weh, udah dikasih jempol-jempol aja ini di Zoom-nya. Ucup lu ya, sumringah terus ya. Mantap. Ya, hopefully kita hari ini boleh datang hari Minggu kita beribadah bersama-sama. Kita mau apa ya? Datang dengan satu hati, kita rindu datang ke hadirat Bapa, kita mau recharge lagi, kita mau ngobrol lagi, kita mau dengarkan apa yang pengen kita apa ya? Kita pengen ditumbuhkan begitu ya sama Tuhan. Yuk kita hari ini kita nyanyi satu lagu dulu, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk kita sama-sama mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau baik, karena Engkau sudah menyediakan Tuhan kesehatan bagi kami, hati kami yang siap diubahkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami hari ini datang kepadamu Tuhan. Kami hendak bersyukur, kami hendak menyembah-Mu Tuhan, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kebaktian hari ini boleh menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini tema kita hidup yang berintegritas. Uh, Tema yang cukup ini ya, cukup uh,
cukup sering untuk dibicarakan seharusnya, tapi cukup sering juga kita gagal dalam menjalaninya, betul. Jadi hopefully hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan boleh dikasih satu guide, dikasih satu arahan supaya kita boleh disiplin mengerjakan supaya kita bisa hidup berintegritas, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena kalau orang hidup yang benar itu doanya benar dan kuasa doa dari orang yang benar itu besar kuasanya, ya kan? Amin. Amin. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Kita langsung masuk ke pengakuan dosa, teman-teman. Mari kita bersama-sama kita mau tunduk ke hadapan Tuhan sekali lagi. Kita mau meminta pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang kami tahu. Kalau hidup berintegritas ini sesuatu hal yang sering Tuhan untuk dibicarakan. Tapi kami juga sering Tuhan untuk gagal Tuhan dalam menjalaninya. Tuhan, banyak sekali Tuhan, bukan hanya godaan Tuhan, tapi banyak kebenaran-kebenaran lain di luar sana Tuhan, yang dimana membuat kami menjadi bingung, kami menjadi bimbang Tuhan, kami menjadi lengah Tuhan terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kami mohon ampun, kami bersama datang Tuhan meminta pengampunan dosa, kami meminta hati yang baru Tuhan dan mata yang baru, sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh melihat Tuhan apa yang benar Tuhan di hadapan-Mu, bukan di hadapan manusia-manusia, di hadapan dunia ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup berintegritas, kami senantiasa memiliki hidup Tuhan yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh melihat hal yang benar. Kami rindu kami bisa melakukan hal yang benar di tempat kami beraktivitas, bekerja, dan kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan selalu mengampuni kami. Kasih-Mu Tuhan selalu menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, berita anugerah hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 19 sampai 20. Oke. Ayat hari ini diambil dari versi AMD ya. Yang mudah dibaca gitu. Jadi ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu dapat mengetahui kasih itu, sehingga kamu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mau diberikannya kepadamu. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita pikirkan. Haleluya. Puji Tuhan, dari berita anugerah ini kita boleh mengetahui kalau kasih-Nya, kuasanya itu mampu melakukan banyak hal daripada yang kita minta atau yang kita pikirkan bahkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus menyertai kita semua teman-teman. Yuk kita sambut dengan kita menyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Sebentar. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, teman-teman. Kita mau bilang kalau oleh karena kuasa salibnya kita boleh hidup, kita boleh melakukan sesuatu yang benar, kita dimampukan punya hati yang benar, teman-teman. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
sekali lagi nyatakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau lalang lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Riki boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga diajar, dibentuk oleh Tuhan untuk semakin hari bisa semakin memuliakan nama-Mu lewat berbagai aktivitas kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga selalu buka hati pikiran kami, sehingga setiap firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Pimpin kami dan tolong kami melalui Roh Kudus, agar kami mengerti dan juga mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, hari ini kita akan membaca satu bagian dalam firman Tuhan ya, bagian yang cukup menarik kalau teman-teman mau memperhatikan secara serius bagian ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan buat kita semua, judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian firman Tuhan, teman-teman yang terkasih, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Nah, teman-teman, baru aja kita dengarkan sebuah kisah yang cukup menarik, karena ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang satu itu para murid Yesus ya, ada Petrus dan Yohanes, yang buat di bahasa saya, ini mereka gila-gilaan nih ya. Gila-gilaan ngebela apa yang mereka katakan, yang mereka ajarkan gitu. Dan itu jadi hal yang sebetulnya jadi pegangannya mereka ya. Bahkan dikatakan dalam firman kita bahwa Petrus dan Yohanes ini bukan orang yang terpelajar sampai para imam besar ini ya, sampai disebutkan ya di dalam kitab kita nama-namanya. Karena itu nama-nama besar ya. Nama-nama imam besar, hakim besar yang memang kalau kita dengar nama mereka, wah itu ini orang-orang terkenal semua gitu ya pada zaman itu gitu. Dan mereka nggak bisa menemukan apa kesalahannya. Padahal mereka menuduh bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang salah. Nah, tema kita teman-teman hari ini adalah tentang hidup yang berintegritas ya. Integritas itu apa sih? Ya secara umum kita paham, integritas itu adalah ya kesatuan antara apa yang kita yakini, apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau teman-teman misalnya saya bangun tidur mau mandi besok ya, dan teman-teman melakukannya berarti teman-teman berintegritas. Tapi ternyata teman-teman dari bacaan ini kita sebetulnya belajar bahwa integritas bukan cuma sekadar kita melakukan apa yang pernah kita katakan, kita menepati apa yang kita janjikan, bukan cuma itu. Nah sekarang saya mau kasih kita semua lihat dari sudut pandangnya si ini ya, para imam besar ini, para hakim-hakim yang waktu itu mengadili Petrus dan Yohanes. Nah, gini teman-teman ya, kenapa ya mereka nggak mau dengar Petrus sama Yohanes? Ini jadi pertanyaan kan? Kalau mereka tahu nih, padahal ternyata memang Petrus sama Yohanes ya dari dulu udah bener gitu. Kenapa nggak langsung jadi bebaskan aja gitu ya? Kenapa nggak langsung gitu? Tapi kenapa mereka tetap nggak mau terima, nggak mau percaya? Karena teman-teman yang pertama itu alasannya karena mereka nggak suka, ya. Karena mereka nggak suka ya kehadiran Yesus itu merusak plan atau merusak rencana mereka untuk menguasai kehidupan beragama gitu teman-teman ya. Waktu Yesus datang maka musuhnya kan bukan orang-orang yang nggak percaya ya. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia, musuhnya Yesus tuh justru para imam ya,
ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang sebenarnya mereka menguasai ilmu agama gitu. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa mereka sebenarnya nggak suka, ya. Mereka nggak suka nih sama ajarannya Yesus. Makanya apapun yang kaitannya dengan kata Yesus, pasti kalau bisa diberantas aja. Nah, ya, Petrus dan Yohanes waktu itu baru saja melakukan mujizat di depan bait Allah dalam nama Yesus, ya. Jadi dalam nama Allah mereka melakukannya dan itu yang terdengar. Gitu. Nah, mereka nggak suka. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mereka juga nggak paham. Ya, kenapa mereka nggak mau dengar Petrus dan Yohanes? Mereka nggak paham. Mereka nggak paham kalau ikutin firman Tuhan, kalau ikutin kata Yesus itu hidup jadi jauh jauh lebih baik. Itu mereka nggak paham, teman-teman. Itu yang ketiga, teman-teman. Kenapa mereka nggak mau dengar Petrus dan Yohanes? Karena mereka nggak mau susah. Jadi susah kan? Karena kamu udah dianggap sebagai seorang ahli. Kamu udah paham hukumnya apa. Sekarang begitu Yesus melakukan tindakan dan Yesus kan sebetulnya merangkum apa yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama jadi hukum kasih. Cuma jadi dua hukum itu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Selesai teman-teman. Dan mereka nggak mau susah. Mereka nggak mau belajar. Nah, saya mau dekatkan sama kehidupan kita teman-teman. Kenapa sampai hari ini kita sering bermasalah dengan yang namanya integritas. Kenapa kita sering berurusan sama integritas kita sendiri? Apa yang kita dengarkan hari Minggu itu nggak selalu bisa kita lakukan. Apa yang kita pahami, yang kita imani itu belum tentu bisa kita wujudkan di tengah-tengah hidup kita. Pertanyaannya sama, kenapa? Jangan-jangan alasannya sama. Yang pertama kita bisa jadi nggak suka. Kita nggak suka atau nggak terima sama firman Tuhan. Firman Tuhan bisa ngerusak rencana kita loh. Misalnya, Anda sudah berpikir bahwa hari ini Anda merencanakan sesuatu yang ya bandel-bandel dikit lah Kak Riki. Gitu. Begitu Anda dengar firman Tuhan, Anda bisa nggak suka. Kenapa? Karena bisa merusak rencana kita, kan gitu ya. Kita masih lebih senang ikutin apa yang kita mau, gitu. Kita masih lebih senang mengikuti apa yang kita ingin. Jadi akhirnya kita nggak akan pernah bisa gitu, nggak akan pernah bisa untuk melakukan firman Tuhan karena apa? Karena kita nggak suka, karena kita nggak terima. Gitu. Oh, yang kedua teman-teman, kita juga ternyata nggak sepenuhnya paham kalau firman Tuhan itu bisa bikin hidup kita jauh lebih baik. Kak, saya dengerin firman Tuhan loh tiap hari Minggu, tapi hidup saya begini-begini aja. Saya dengerin firman Tuhan loh tiap hari Minggu, kok sampai sekarang malah hidup saya tambah susah. Kita nggak sabar berproses. Ya, firman Tuhan kan ngajarin kita buat bersabar, buat selalu rindu untuk berproses, untuk selalu dekat sama Tuhan. Nah, ketika kita doa, kok Tuhan nggak kasih aku hasil yang paling baik? Terus juga misalnya kita merasa bahwa semua hal yang kita lakukan pengennya dilancarkan sama Tuhan, tapi kok kita juga nggak berusaha. Ya, saya sudah doa, kok saya nggak dapat kerjaan. Gitu. Akhirnya apa ya? Ya firman Tuhan itu belum benar-benar kita pahami dengan baik. Kita nggak suka, kita nggak paham. Ya. Itu juga bahkan kita nggak mau susah, ya. Nggak mau tunduk sama Tuhan. Pokoknya apa yang aku minta Tuhan kasih. Bukan tentang Tuhan jadinya hidup kita, tapi tentang kita gitu ya. Ini hati-hati teman-teman. Ini bahaya ketika kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita sekarang gitu. Kita sering berdoa pada Tuhan. Jangan-jangan yang kita doakan bukan supaya kita makin tunduk sama rencana Tuhan, tapi supaya Tuhan tunduk sama rencana kita. Nah, untuk itu saya kasih kuncinya ya buat kita semua, supaya kita bisa koreksi hidup kita bareng-bareng ya. Orang yang hidupnya berintegritas, ini kuncinya ya teman-teman. Orang yang hidupnya berintegritas, pasti fokusnya sama Tuhan. Itu kuncinya. Orang yang hidupnya berintegritas, pasti fokusnya sama Tuhan. Saya punya HP ya yang sampai sekarang saya pakai teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu itu saya sempat tanya sama beberapa teman yang ngerti soal servis HP karena waktu itu HP saya rusak kamera belakangnya ya. Kalau mau foto itu tremor dia kameranya, belum dia apa-apain dia tremor sendiri. Tanya katanya bawaannya begitu. Jadi emang kalau sudah beberapa tahun tuh harus dicek, harus diservis gitu. Dan ya saya bawa ke tempat servis teman-teman ya. Saya bawa ke tempat servis dan nggak ada 5 menit gitu ya. Cuma dilihat sama kokonya itu. Kenapa mas? Ini HP saya tremor. Itu biasa itu HP itu. Gitu. Cuma dilihat gini. Terus diotak-atik.
Dia keluarin, ini harganya segini. Ya udahlah Mas, ya udahlah kok gitu ya, biar biar cepet lah, biar ini ya, biar udah pasti harus ganti gitu kameranya. Ya udah, terus dikerjain sama si tokoh jagoan HP ini ya, dikerjain seret, nggak ada 5 menit teman-teman, kameranya udah bener. Saya bisa pakai lagi HP saya, ya fitur kameranya udah normal lagi ya. HP saya itu menurut saya ada di tangan yang tepat ya. Koko jagoan servis HP ini itu adalah orang yang tepat untuk menangani masalah handphone saya. Nah, teman-teman, hidup kita ya itu juga harus berada di tangan yang tepat. Tangan yang tepat itu bukan tangan kita, atau juga mungkin bukan tangan koko jagoan HP itu. Tapi hidup kita di tangan yang tepat adalah ya hidup kita di tangan Tuhan. Itu yang paling tepat. Kita lihat apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes. Mereka berani bukan karena nekat, tapi karena mereka punya satu pegangan bahwa yang mereka lakukan di tengah hidup ini adalah tentang Tuhan. Jadi cuma satu, fokus sama Tuhan. Ya, supaya hidup kita semuanya bisa berfungsi dengan baik. Petrus dan Yohanes hidupnya berfungsi dengan baik karena di masa-masa yang sulit, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Mereka tetap mendasarkan hidup mereka sama firman Tuhan. Di situasi yang sulit, mereka tetap bisa menyampaikan kebenaran dengan baik. Coba bayangin kalau kita yang ada di situasi Petrus dan Yohanes, apa yang akan Anda lakukan? Coba ya. Anda diperhadapkan bukan pada hakim-hakim yang anak baru lulus, yang baru sekali dua kali mengadili. Ini hakim yang besar-besar, teman-teman, yang punya nama, yang keren, yang mungkin ya kalau dulu udah ada TV tuh sering masuk TV, sering ditanya, sering diwawancara. Anda dihadapkan pada hakim yang seperti itu, Anda akan berkata apa, gitu kan? Nah, tapi Petrus dan Yohanes mereka selalu bisa pegang kebenaran karena mereka fokuskan hidup mereka dalam firman Tuhan. Maka itu teman-teman, supaya hidup kita berintegritas ya, bawa setiap rencana kita sama Tuhan ya. Kalau teman-teman punya rencana sekarang ya, kita semua punya rencana, saya yakin, bawa sama Tuhan ya, bawa dalam doa. Doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau teman-teman merasa ada kesulitan, tanya juga sama Tuhan. Itu yang namanya integritas gitu. Bukan cuma sekadar aku tahu firman harus mengatakan kebenaran, ya aku hidup dalam kebenaran. Benar, tapi ketika kita melakukan kebenaran, kadang ya kita ketemu kan sama hal-hal yang susah, yang bikin kita mentok. Ya apa nih Tuhan, urusanku kalau aku nggak ikutin kata temenku, berantakan nih kerjaanku. Tapi kalau aku ikutin kata Tuhan, hancur karirku. Kenapa Anda tidak bertanya dulu pada Tuhan? Tanya pada Tuhan. Tuhan minta Tuhan untuk supaya kasih jalan ya. Tuhan itu tahu segala sesuatu dalam hidup kita ya, jelek-jeleknya kita, keinginannya kita, ya busuk-busuk niatnya kita, itu Tuhan tahu semuanya ya. Maka itu jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Selalu biasakan hidup kita selalu ingat sama Tuhan ya. Itu semua yang akhirnya bisa bikin kita rusak kalau kita tinggalin Tuhan ya. Sesimpel dan sederhana teman-teman, habis makan. Misalnya teman-teman habis makan gitu ya. Bilang ya thanks God, aku dapat makanan yang cukup buat perutku, buat enak ya. Aku bisa dapat tidur yang cukup ya. Itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang simpel tapi teman-teman bisa lakukan. Sehingga nanti lama-lama teman-teman hidupnya makin terintegrasi dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita ya. Dan kita selalu terhubung dan hiduplah seperti murid Kristus. Nggak bangga sama kekurangannya. Kadang kita tuh bangga teman-teman sama kekurangan kita. Ya aku loh Kariki, aku ini bandel loh. Kariki kalau nyari aku malam minggu tuh jangan cari di gereja, nggak ketemu ya. Kadang kita bangga sama kebandelan kita teman-teman. Tapi kita belajar dari murid Yesus. Murid Yesus sebenarnya kan juga anak-anak bandel ya. Tapi mereka mau belajar, mereka mau mendengar ya. Mereka nggak bangga sama kekurangan mereka, tapi mereka juga mau mengembangkan diri mereka. Mereka tahu kekurangan mereka, maka itu mereka nggak andalkan diri mereka sendiri. Mereka tunduk, patuh, setia sama Tuhan. Mulai hari ini teman-teman, kalau teman-teman lagi merasa bahwa teman-teman nggak terhubung sama Tuhan, ya mulailah hari ini doakan dirimu sendiri ya. Biasanya kita kan mendoakan kuliah kita doakan pekerjaan kita doakan orang tua kita. Mulai hari ini coba doakan diri teman-teman sendiri ya. Kita berdoa, Tuhan, aku mau membawa diriku dalam Tuhan. Ada banyak hal yang kurang baik dalam hidupku. Tuhan tolong aku supaya aku bisa makin terhubung nih sama Tuhan ya. Aku harus ada di tangan yang tepat ya.
Kalau teman-teman sudah terbiasa itu, lakukan juga, teman-teman juga mulai bisa doakan orang-orang yang ada di dekat teman-teman ya. Doakan juga teman-temanmu, doakan saudaramu, doakan orang tuamu supaya bukan cuma kita yang berintegritas, tapi seluruh orang, semua orang yang ada di sekitar kita juga hidupnya berintegritas ya. Minta Tuhan untuk mampukan kita supaya kita bisa pakai hidup kita ya dengan benar ya. Kita nggak jadi hidup kita nggak jadi sembarangan ya. Tapi hidup kita jadi makin strong, makin kuat, makin semangat menghadapi segala sesuatu. Dan kalau udah doa, ya kadang gitu ya pertanyaannya ya. Kalau udah doa, Kak, aku udah doa nih ya. Bener nih kata Kak Riki nih, aku udah doa. Oke, puji Tuhan ya. Hidupku udah bener ya, puji Tuhan. Tapi aku masih susah, Kak. Nah, ini gimana ya? Nah, jawabannya ada teman-teman ya. Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan itu selalu kasih apa yang kita butuhkan ya. Itu ya kuncinya. Maka itu tiap kali teman-teman menghadapi semua situasi ini, supaya makin terintegrasi. Hidup kita makin berintegritas, syukuri, nikmati, jalani. Jangan lupa buat bersyukur, jangan lupa buat menikmati apa yang teman-teman lagi lakukan. Ya saya tahu sekarang ya, yang lagi kuliah nih lagi sibuk-sibuk ya, habis UTS, ada banyak kegiatan kampus, ya teman-teman juga harus terlibat. Nggak mau Kak, tapi wajib. Nah itu kan, itu juga harus teman-teman lakukan. Ini coba nikmati. Ya. Dan setelah nikmati, teman-teman coba jalani semuanya dengan baik. Saya percaya teman-teman akan selalu disertai oleh Tuhan. Saya percaya teman-teman juga pasti hidupnya bisa semakin berintegritas. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Selamat siang, teman-teman, dengan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita bersama-sama, kita bersatu, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu berproses di dalam hidup kami, ajarkanlah kami juga untuk selalu terhubung dengan Engkau. Ketika kami menjalani hidup kami, firman-Mu selalu ada buat kami dan kami selalu mampu untuk melakukannya. Ajar kami untuk selalu bisa fokus pada Tuhan. Kadang masalah-masalah hidup kami itu sering mengacaukan fokus kami, tetapi mulai hari ini kami mau memfokuskan semuanya ke dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami semakin terasa bahwa Engkau sungguh-sungguh menyertai kami, Engkau menolong kami di berbagai situasi dan kondisi kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap aktivitas kami, di tengah-tengah perkuliahan kami berdoa supaya kami terus bisa belajar dengan baik, dengan rajin. Kami berdoa kalau ada tugas-tugas yang susah, yang membutuhkan waktu lebih panjang ketika kami mengerjakannya, ajarkanlah kami supaya kami selalu tekun untuk melakukannya. Pimpin kami juga ketika kami bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam kepanitiaan bersama dengan teman-teman kami di kampus, ketika kami juga diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal lain di luar urusan akademik di perkuliahan kami, kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami, beri kami tenaga, beri kami kemampuan, agar dapat melakukan semuanya dengan baik. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang ada di sekitar kami. Tuhan jaga mereka, Tuhan pimpin mereka semua, orang tua kami, kakak, adik kami. Tuhan selalu berikan pada kami kesehatan dan kekuatan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga selalu berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kehidupan kami semua. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba bagi kita untuk kita memberikan persembahan, dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat diberikan melalui via transfer atau QR code yang seperti sudah tertulis nanti di layar. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Untuk membawa persembahan kita ke dalam doa, hari ini kita mau minta tolong Niko untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kini kami telah membawakan sedikit dari yang telah Kau berikan, ya Tuhan. Dan apa yang telah kami berikan ini boleh membawa syukur kami kepadamu, ya Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam namamu kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita sudah hari ini udah belajar tentang hidup yang berintegritas lagi. Kita sudah recharge kembali, dimana kita harus memfokuskan lagi Yesus Tuhan kita itu adalah menjadi satu center dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tantangannya dengan penuh harapan, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh harapan. Yuk kita sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu ini, kita mau amini kalau kita sudah diberikan kuasa untuk kita boleh menjalani hidup ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nyanyikan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari teman-teman kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Waktu untuk saat teduh.